Piala Dunia udah makin seru aja nih pertandingannya. Dan makin seru juga karena DPI hadir terus tiap hari buat nemenin kalian. Nah, kalau kemarin Arab Saudi bisa menang lawan Argentina, tanpa disangka-sangka Jepang juga bisa nih menang lawan Jerman. Kira-kira dapat apa ya para pemain Jepang? Apa dapat mobil juga? Tapi apapun mobilnya, mereka harus tetap pakai G-Force dong, Fast Moving Automotive Parts yang pabriknya ada di Indonesia. Produknya bisa kalian dapetin di berbagai marketplace, dan yang pasti kalian juga jangan lupa buat ikutin Instagramnya dong. Nah, kalau kalian para fans Jerman masih pada kesel nih sama kekalahan kalian, ini fans Spanyol lagi pada berpesta nih karena menang besar 7-0 tanpa perlawanan dari Costa Rica. Nah, menariknya, kalian tahu nggak sih berapa aja skor terbesar di hajatan bola dunia ini? Nih Intan kasih tahu ya. Skor terbesar itu pernah dibuat sama timnas Hungaria 10-1 lawan El Salvador di Piala Dunia tahun 1982. Terus di Piala Dunia tahun 1954, Hungaria juga pernah menang 9-0 lawan Korea Selatan. Setelah itu masih ada yang menang besar juga. Tapi yang mungkin masih diingat sama para pecinta bola itu tahun 2002 pas Jerman bantai Arab 8-0. Dan yang terakhir ada Spanyol ini 7-0 lawan Costa Rica. Kira-kira bakalan ada kejutan skor menang besar lagi nggak ya di Piala Dunia kali ini? Bolehlah Jebretim komen di bawah ya. Tapi kalau malam ini kira-kira Ronaldo bakal on fire juga nggak ya? Bakal berpesta gol kah? Dias bakalan bahas bareng sama Mas Gita dan juga Mas Haryo. Terima kasih Intan. Terima kasih ya Intan ya. Harusnya Intan nih berada di sini bersama kita. Mas Gita kasihan sendirian nih soalnya di duduknya nih. Karena Mas Gita itu didampingi oleh dua pengguna jersey Jepang hari ini. Jadi waduh, hitam putih lagi gitu. Waduh, Jerman banget. Sandwich by Japanese. Yoi, di Dewan Panitia Indonesia Hajatan Bola Dunia barengan sama Dias Danar. Jadi apa kabar Jebretim? Hari ini adalah hari pertama gua berada di Hajatan Bola. Di sini seneng banget rasanya pas menggunakan jersey Jepang ya, pas Jepang menang. Padahal gue tuh ngejagoin Jerman. Jadi dipaksa produser ya? Iya, dipaksa produser. Jadi ini agak antitesis sih. Tapi gue pengen tahu juga, pengen ngobrol sama Mas Haryo dan juga ada Mas Gita di sini. Jebretim yang lagi nonton kita, langsung aja kita pengen ngebahas satu persatu pertandingannya. Pasti pertama kita akan bahas Jerman lawan Jepang. Sebelum bahas pertandingannya, gue pengen tahu dulu aksi tutup mulutnya mereka. Ini berbuah beneran tutup mulut dengan kekalahan. Blunder jadinya. Iya, blunder. Aksi ini penting gak sih sebenarnya gimmick-gimmick kayak gini dibawa ke ya kampanye, dibawa untuk foto bersama di depan gitu Mas Aryo? Agak aneh sih ya menurut karena kan memang udah stated dari Qatarnya sendiri, dari FIFA-nya sendiri bahwa segala atribut apapun itu yang berbau yang apa yang mereka kampanyekan memang jangan ada di stadion gitu. Di lapangan apalagi, dan di stadion aja bahkan beberapa wartawan dari Amerika sok-sok nyoba nih pakai baju pelangi masuk ke stadion dilarang, dia marah-marah lah. Lo kan emang udah dibilang dari awal dilarang gitu. Emang peraturannya gitu ya. Ya banyak lah gimmick-gimmick yang mereka lakukan ya, dalam tanda kutip gimmick ya. Bahkan Menteri Interior Ministernya ya, yang Menteri Dalam Negerinya nonton pakai ban Kapten One Love. Pakai ban Kapten One Love juga ya, pesan bahwa mereka kapten yang nggak boleh make, jadi yang lainnya yang akhirnya make, dan Jerman secara apa ya, di lapangan mereka coba terang-terangan ya nunjukin bahwa mereka dibungkam ceritanya seperti itu, dan bener kan akhirnya dibungkam sama beneran sama Jepang. Tapi aksi ini mempengaruhi ke permainan nggak sih sebenarnya Mas Gita? Gua nggak terlalu yakin mempengaruhi permainan, tapi kan ini kan kalau mereka bilang ini bukan political gesture kita, tapi apapun dalam bentuk kecil kan itu political ya. Apapun yang mereka bilang nggak political gesture itu kan political sebenarnya. Bahkan kalau gue bilang, bahkan Inggris yang bilang bahwa mereka pakai ban kapten diskriminasi, kan LGBT itu bagian dari diskriminasi kan sebenarnya. Jadi udah setidaknya nyindir-nyindir ke arah sana, tapi diperbolehkan, oke. Dan seharusnya sih menghormati keputusan dari tuan rumah ya. Karena apapun kan mungkin buat para fans sendiri tidak boleh masuk ke dalam stadion dengan minuman keras, buat fans Eropa itu kan aneh kan. Tapi kan karena ini apa yang ditentukan oleh tuan rumah ya, kita harus menghormati apa yang
sudah dicanangkan oleh tuan rumah dan FIFA juga menyetujuinya. Harusnya ya nggak sampai harus mereka tutup mulut untuk lucu-lucuan oke. Tapi ini aksinya kayaknya kan serius ya. Kalau mereka menang mungkin ini dilupakan orang ya gesture kayak gini. Tapi karena mereka kalah jadinya dihubung-hubungkan jadinya. Semua meme semuanya di sosial media menggunakan itu gitu ya. Oke, kita kembali ke permainan dari Jerman sendiri. Ini banyak yang nggak memprediksi sebenarnya ya. Pasti prediksinya Jerman menang walaupun nggak dengan menang mudah memang gitu. Tapi ini beda hal, banyak yang menyamakan dengan Argentina. Tapi kalau kalian ngelihat sendiri gimana Mas Hero dan Mas Gita? Apakah emang sama secara permainan atau Jerman lebih nggak bisa membuktikan dirinya yang superior dan kalah dibanding Jepang? Mas Hero? Kalau gua ngelihat Jerman kemarin sih sebetulnya nggak ada masalah dalam artian build up mereka bagus, penciptaan peluang bagus, bahkan positioning mereka kan unggul ya? jauh juga kan. Jepang cuma kedapatan 26%. Cuman ya kadang-kadang memang possession nggak menentukan hasil akhir sebuah laga gitu. Cuman ya kalau kita ngelihat Jermannya sendiri dari sisi permainan, dari sisi bagaimana mereka bisa membuat Jepang itu tertekan, terutama di babak pertama ya, betul-betul kayak diajarin main bola. Kalau gue lihat ya Jepangnya ya di babak pertama, banyak banget peluang yang bisa didapetin. Emang kebetulan Gonda yang berada di bawah Mister Jepang tampil luar biasa, banyak banget save yang dilakukan. Ada 8 save yang dilakukan, salah satu save terbanyak dalam satu pertandingan yang dilakukan oleh Gonda. Itu sebuah hal yang menunjukkan bagaimana frustrasinya Jerman untuk bisa mendapatkan gol. Walaupun mereka dapat gol, datang dari penalti. Masalahnya sebenarnya berarti penyelesaian akhir Mas Gita, atau ngeliatnya gimana dari skema pergantian strategi? Kalau gue lihat ya itu tadi kayak Argentina aja ya, mereka nggak bisa killing the game dengan cepat itu di Jerman. Kebetulan terus kalau lihat babak pertama walaupun mereka kuasai jalannya pertandingan dalam 90 menit itu kan mereka passingnya 686 ya berbanding hanya 165 yang dilakukan oleh Jepang sendiri. Beda jauh kan, tapi kan efektif 165 itu artinya mereka masuk sepertiga lapangan lawan dengan sangat baik. Terus ada di babak pertama aja pada saat mereka unggul ada blunder-blunder di belakang Jerman kan. Schlotterbeck itu berapa kali kehilangan bola. Terus David Raum walaupun dia dapat penalti, dia sempat lepas, untung di cover oleh Rudiger dengan sangat baik. Nah, hal-hal kayak gini yang kalau Jepang punya pemain yang tepat dengan kecepatan yang mereka nggak punya di babak pertama, itu akan repot. Gue batin nih, akan repot nih Jerman di babak kedua. Ternyata bener repot. Jangan kayak Arab Saudi balik karena kesalahan pemain belakang sendiri dan itu terbukti jadinya. Oke, gue gini, lihat di 2018 kita kembali sebentar, Jerman itu titelnya adalah sebagai juara bertahan kan. Di 2018 hancur-hancuran. Terus perubahan besar dilakukan di skuad Jerman saat ini gitu dengan pelatihnya ya memang dulu dia asisten pelatihnya Joachim Löw gitu. Jadi Hansi Flick udah tahu betul. Apakah ini jadi beban untuk Hansi Flick? Masih ada bayang-bayang Piala Dunia sebelumnya, jadinya nggak keluar sepenuhnya. Enggak sih. Kalau gue sih khusus ngeliat partai kemarin ya. Tadi gue setuju sama Mas Gita juga. Ketika di pertandingan kemarin, kebetulan gue juga lagi nobar juga. Dan di nobar itu gue ditanya gimana nih. Gue bilang sebetulnya Jepang punya kesempatan untuk melakukan itu. Banyak yang gue lihat tidak optimal dari Jepang, khususnya dari wingback mereka. Bahkan Nagatomo pun gue bilang tampilnya nggak bagus. Ketika mereka off the ball itu mereka bagus ketika pressing. Jarak antar lininya cukup rapat sehingga agak Jerman dipaksa untuk tampil lebih berpikir untuk bisa masuk dalam kotak penalti. Cuman ketika on the ball mereka megang bola terlalu cepat untuk nyebar pemain-pemain Jepangnya. Jadi nggak ada operan-operan pendek yang bisa membuat mereka ngebangun serangan. Butuh pemain-pemain. Gue lihat siapa yang harus diganti. Nagatomo salah satu, bek kanan juga salah satu, dan Kubo. Menurut gue lagi jelek banget mainnya. Tumben kemarin dia. Iya, yang harus masuk siapa? Gue nyebut Tomiyasu, Minamino. Dua pemain yang harus masuk. Karena Maeda masih bagus mainnya. Mau diganti Asano boleh. Cuman Maeda sebetulnya masih bagus. Oke, kalau diganti Asano nggak masalah juga. Tiga-tiganya masuk dan tiga-tiganya memberikan impact yang itu. Ya, bolanya dari Minamino, terus ngegolin. Pelatih Jepang tuh bisa identify problem mereka di babak pertama apa. Dengan cepat Dengan cepat. Pergantian cepat dilakukan. Komposisi yang biasanya main bagus, yang kemarin kebetulan main jelek, diganti. Dan langsung impact-nya kerasa. Di situ yang membedakan mungkin antara Jepang dengan Jerman. Jerman ketika mereka unggul, gue berpikir apakah mereka akan tampil lebih safe, masukin Goretzka dengan lebih cepat, lebih tenang di tengah untuk bisa ngedelay permainan, karena Jepang pasti akan tampil lebih berani untuk menyerang di babak kedua karena nothing tulus mereka untuk nyiptain peluang. Kupikir akan tampil lebih safe, tapi enggak, masukin malah Hoffman. Ada beberapa
kesalahan strategi menurut gue yang dilakukan oleh Hansi Flick di pertandingan kemarin. Ya karena terbukti banyak ulasan juga yang bilang kalau Hansi Flick tuh ya itu dia tidak mengantisipasi apa yang terjadi dengan pergantian pemain yang dilakukan oleh Jepang. Ya. Dan babak kedua masuk tuh kan Tomiyasu langsung masuk. Itu artinya menolong banget di kiri. Artinya Yuto Nagatomo dalam usianya yang kerepotan lah sama gerakan-gerakannya Gnabry. Gnabry benar-benar tertutup oleh dua orang itu. Dan bahkan ada stealing the ball-nya Tomiyasu di kotak penalti sampai 2 kali ya. Menyelamatkan dari kedudukan 2-0. Ya, Gonda juga ya. Ada triple save bahkan Gonda. Ada 1 double save, ada 1 triple save. 8 ya jumlahnya penyelamatan dia. Itu sangat menolong sehingga keadaannya nggak jadi 2-0 untuk Jerman. Habis itu kan bangkit. Terus Asano masuk. Asano ini yang benar-benar memanfaatkan kelambatan dari Schlotterbeck. Terus yang agak herannya adalah mereka kan punya Kimmich ya sebenarnya. Oke, dipaksa dimainkan sebagai gelandang bertahan, tapi kan dia bisa bek kanan juga. Kenapa dalam satu periode pertandingan dia harusnya menggantikan Niklas Süle di bek kanan, terus masuk Goretzka bersamaan dengan Gundogan. Itu mungkin akan lebih bahaya Jermannya. Itu komposisi yang sejak awal kayaknya sering banget gue omongin. Maksudnya Kimmich di tengah bareng sama Gundogan atau Goretzka gitu. Cuman Kimmich selalu mendapat kritik dari pers Jerman juga ketika ini pemain bagus dalam build up, ini pemain visinya bagus, tapi dia nggak bisa tackle. Dia nggak bisa melakukan tackle, nggak bisa melakukan body charge, nggak bisa melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang gelandang bertahan. Itu yang terjadi permasalahan ketika lo main dengan double pivot, salah satunya Kimmich. Makanya gue pikir kenapa Flick gak mengadopsi gaya dia ketika di Munchen, ketika di tengah kan dia punya Thiago dulu kan, Thiago sama Goretzka, walaupun mereka punya Pavard, tapi tetap yang dimainin Kimmich. Sehingga ketika butuh pemain ekstra di tengah, Kimmich bisa membantu di situ. Nah, itu yang harusnya kemarin itu nggak diterapkan di Jerman saat ini. Yang gue sayangkan kenapa Flick nggak melakukan itu ya. Itu akan jauh lebih mendominasi lini tengah dari Jerman. Ya, nah, pasti juga jadi perhatian adalah lini depannya. Kalau kayak Argentina kita tahu ada gol tapi offside memang gitu kan. Tapi ini kemarin sama sekali nggak. Bahkan Jamal Musiala ada beberapa peluang tapi penyelesaian akhirnya nggak begitu sempurna. Gimana penyelesaian untuk lini depannya Jerman sendiri, Mas Gita dan Mas Aryo ngelihatnya? Persoalannya mereka tuh nggak punya the real number 9 ya. Udah lama mereka sejak Klose hilang tuh kan real number 9 mereka hilang. Terakhir Gomez ya. Iya, terakhir Gomez mungkin. Terus kalau kita bicara tahun 2018 kan sebenarnya ada Timo Werner tapi juga nggak jelas juga. Dan sekarang apalagi dipaksain kemarin kan Thomas Muller, Havertz juga ya. Havertz dapat 1 gol tapi offside. Hampir sama lah dengan Argentina, mereka nggak bisa killing the game karena offside. Tapi offside-nya jelas ya, di Argentina kan ditolong oleh VAR itu penentuan offside. Kalau ini kan benar-benar tanpa VAR pun kelihatan bahwa itu offside. Jadi memang sama lah dengan golnya Maeda kan di awal-awal kan itu juga offside. Ya. Jadi hal-hal kayak gitu yang bikin Jerman itu tidak punya punch killing untuk bisa memaksakan hasil 2-0 dengan cepat. Di samping Gonda tadi ya yang cepat banget. Lihat Jepang pada saat mereka udah unggul dengan 2-1 kan cepat sekali tuh. Artinya Tomiyasu harus pindah ke kanan. Sakai keluar diganti oleh Minamino. Minamino nggantiin posisinya Tomiyasu yang ada di kiri, gelandang sayap kiri. Itu benar-benar jadi efektif mereka untuk menahan serangan-serangan Jerman. Nanti sebenarnya tadi kalau tadi yang Mas Gita bilang, Hansi Flick udah semaksimal mungkin ya menggunakan, tapi nggak maksimal kalau menurut Mas Haryo gitu ya. Maksimalnya tuh tidak maksimalnya di awal, tapi sebenarnya dia kan bisa merubah ya dengan Kimmich dia pindahin ke kanan, terus Goretzka masuk berpasangan dengan Gundogan, itu seharusnya bisa dengan cepat mereka lakukan. Berarti next match apa yang harus dilakukan oleh Hansi Flick dengan kalau keadaannya kayak gini, ini udah maksimal loh. Kalau maksudnya ketika tidak ada bomber, itu kan kemarin dibuktiin sama Spanyol ya. Mereka tanpa bomber bodo amat. Yang penting the whole bisa mencetak gol semua pemain. Nah, tapi kan Jerman bukan build seperti Spanyol. Mereka kan emang sering bersandar pada goal getter mereka gitu kan berapa kali. Bahkan kemunculan Klose di 2002, orang juga nggak ada ngira kok siapa dulu. Tapi tahu-tahu bisa nongol, bisa nyetak banyak gol, bisa jadi top scorer di turnamen itu. Artinya Füllkrug kenapa nggak dicoba? Kebetulan musim kemarin bersama bagus bersama Bremen, cetak 20 gol kalau tidak salah, 23 gol, bisa membawa Bremen balik lagi ke Bundesliga. Di Bundesliga juga bersama Bremen sekarang sudah mencetak 10 gol. Kemarin di uji coba terakhir dia juga yang nyetak gol tunggal kan. Artinya lo punya number 9 lo di belakang. Apakah Füllkrug yang dimainin, apakah Yusafa Moukoko dengan kecepatannya, tapi harus lo coba gitu kan untuk mendapatkan atau memberikan jam terbang buat pemain ini nih untuk bisa mengadopsi gaya Jerman yang melakukan crossing bagus, siapa yang mau nyamber di depan. Nah, itu kan yang mereka nggak punya. Kemarin Thomas Muller kalau ada informasi, Thomas Muller udah habis. Ya, enggak, dia udah habis sejak 2018. Udah habis sebenarnya. Ya, kalau ngelihat di Euro kan emang di Euro dia nggak pernah berfungsi dengan baik ya di seluruh Euro. Euro dia bagusnya di Piala Dunia. Tapi itu gambaran bahwa sebenarnya dia juga nggak bisa diandalkan sebagai the real number 9. Dan tadi kalau Aryo bilang Füllkrug ya harusnya dicoba ya. Karena selama ini kan
Hansi Flick selalu berpatokan pada tim yang sukses di kualifikasi. Yes. Tapi kualifikasi kan jadinya beda pada saat mereka berhadapan dengan tim-tim seperti Jepang. Bahkan sebelum pertandingan kalau Arab Saudi bisa mengejutkan Argentina itu kejutan banget. Gue sempat berpikir bahwa Jepang ini nahan draw mungkin bisa ya, tapi menang enggak. Tapi terbukti kan. Bisa menang. Ya, jadi ini kejutannya tidak sebesar Arab Saudi mengalahkan Argentina. Karena terus kan kalau kita lihat Jepang ada 8 pemain ya kalau nggak salah main di Bundesliga. Itu bahwa mereka udah tahu lah kekuatan-kekuatan yang ada di tim nasional Jerman. Apa itu juga Mas Aryo yang mempengaruhi jadinya secara kepercayaan diri juga dari pelatih dan pemain lebih tinggi karena Jerman gaya permainannya timnas Jerman kan memang sebagian besar di Bundesliga juga jadi udah jadi tahu style gaya permainannya. Kalau yang ngegolin sih ya dua-duanya. Iya, dua-duanya main di Bundesliga. Di Bundesliga. Asano ya. Iya. Doan juga di situ. Ya itu menjadi salah satu elemen untuk mereka tahu bagaimana harus ngoptimalin lah serangan. Cuman kalau ngelihat Jepang sih kemarin betul-betul dia paham betul sistemnya apa yang akan gue pakai ketika gue macet, apa yang harus gue ubah, itu benar-benar pelatihnya tahu banget apa yang harus dilakukan dan gue appreciate dan yang ngangkat topi lah ketika dia bisa addressing problemnya, apa yang harus gue optimalin untuk bisa ngebalikin keadaan. Gue coba terapin itu dan terbukti berjalan gitu kan. Masalah jadi gol apa enggak gol, yang penting kan urusan lain. Iya, serangan baliknya sudah seperti maksimal. Iya. Jepang gimana melakukannya, bola yang dilempar di belakangnya back terus bisa yang gol kedua Asano kan seperti itu kan. Dia tahu Slotterbeck ya kecepatan masih punya, cuman bagaimana untuk cover orang one on one dalam stage sebesar Piala Dunia, nah itu yang belum kelihatan. Karena nggak cuma karma nutup mulut, Rudiger juga karena ada satu, iya kan ada satu adegan larinya dia yang kayak ngeledek dalam tanda kutip. Rudiger kan penuh canda ya orangnya. Iya. Apapun kan dia penuh canda. Mungkin itu ya dia pengen rilis ketegangan, dia melakukan hal kayak gini dan di dalam posisi ini kan dia menang sebenarnya. Ini kenapa dia melakukan ini ke Takuma Asano. Nah, tapi Asano juga pinter. Oh, Rudiger nggak bisa gue lewatin. Slotterbeck ini yang nggak beres. David Raum juga nggak beres ya. Itu yang dia dapetin. Dan ini jatuhnya ngeremehin nggak sih kelas-kelas Piala Dunia kayak gini di tengah pertandingan? Kalau Jerman menang akan dilupakan orang ini. Iya, karena kalah. Ini maksud ngeremehin nggak di tengah pertandingan gini? Atau itu emang stylenya dia? Iya, Rudiger emang suka begitu kan. Maksudnya bercanda. Ya bola udah tahu bakal keluar. Ya udahlah. Gue selesaiin aja lah dengan sebuah buah candaan ya mungkin seperti itu. Cuman ya karena kalah ya jadi masalah kan. Ketika kalah lu ngeremehin sih seperti itu padahal nggak tahu juga apa. Iya, niatnya dia kan kita nggak tahu juga ya dia. Jadi dia ada satu peluang tapi nggak gol. Tapi emang Jerman kemarin main di bawah ya sebenarnya main bagus-bagus aja juga 26 shots loh maksudnya. 26 shot itu kan peluang ada. Iya, nggak mudah juga untuk lo membuat 26 shots terhadap Jepang gitu. Tapi mereka bisa melakukan itu. Musiala berapa kali masuk ke Iya, tapi tendangannya ke atas. Udah kayak gue main di lapangan C itu. Iya. Makanya dia akhirnya terlupakan dengan munculnya Gavi gitu. Padahal kalau kita lihat di partai itu, Musiala yang dari awal gue bilang, gue menunggu siapa nih penampilan di Piala Dunia, Bellingham, Musiala sama Gavi Pedri lah ya. Nah, kebukti kan Musiala mainnya luar biasa, cuman gol aja yang enggak oke. Sebelum turnamen tuh bahkan gue bilang gini, siapa yang player of the turnamen, gue sempat nyebut Musiala ya. Salah satunya. Dan sebenarnya kemarin di luar gol kan dia sebenarnya udah mencoba segala sesuatunya ya. Dia berputar-putar di sepertiga lapangan lawan itu, tapi nggak ada tempat buat menemukan teman yang bisa mengeksekusi itu menjadi gol. Gol kedua itu kan penting pada saat lo menguasai jalannya pertandingan, lo nggak bikin gol kedua, lo dihukum sama lawan lo pasti. Iya, yang buktinya langsung 1-2. Bukan di Piala Dunia aja, di level klub kan juga kayak gitu ya. Apalagi Piala Dunia. Nah, karena yang menarik tadi ngomongin Gavi sama Pedri, timnas Spanyolnya saat malam ya, yang mungkin banyak diperbincangkan. Gue nggak bilang banyak yang memperdebatkan, iya, meragukan gue nggak tahu ada atau banyak atau enggak, tapi memperbincangkan keputusan Luis Enrique pemilihan skuad yang ada. Dibungkam juga dengan gayanya. Nih gara-gara Jerman nih jadi bahasanya membungkam juga publik, membungkam juga kritikus mereka yang meragukan skuad sekarang dengan kemenangan telak 7-0. Dan tadi Gavi Pedri aktor utamanya. Sebenarnya waktu Euro aja dia kan nggak manggil David De Gea juga. Dia kan Unai Simon waktu awal-awal kok Unai Simon jadi kiper ya. Tapi itu kan tim yang sama sekali nggak diduga akan sampai di semifinal di Euro. Ya anak-anak muda semua. Iya, orang-orang bilangnya Jerman lah, Prancis lah segala macam. Transisi habis hancur 2018. Iya, habis hancur 2018 mereka kalah adu penalti ya. Dan ini gambaran bahwa sebenarnya pilihan pemainnya banyak dan Xavi ingin bungkam aja bahwa
gue bisa kok dengan pemain Luis Enrique. ini. Luis Enrique kok Xavi. Kok Luis Enrique ingin membuka aja. Terus kalau nggak dipilihnya De Gea kan sebenarnya karena gayanya Luis Enrique adalah build up dari belakang. Dan itu De Gea dipunyai tidak oleh bisa. Unai Simon. Thiago rentan cedera ya pasti ya. Iya. Kalau Sergio Ramos di samping pengalaman, ya dia banyak bisa digantikan. Pengalaman yang mungkin tidak digantikan. Dan kebukti kan kemarin, ya lawannya memang baru Costa Rica. Betul. Kita nggak tahu ke depannya. Tapi yang menarik adalah lini tengah itu ya. Busquets benar-benar mendampingi dua pemain muda dengan sangat sabar. Dan apa ya, kayak bapak ngatur anaknya. Dan itu ngaturnya dengan sangat baik. Nah, gitu. ini sebenarnya mirip kan dengan apa yang terjadi dengan Spanyol di 2018 dan Jerman. Sama-sama nge-build baru tim yang ada sekarang gitu. Tapi bedanya Spanyol bisa membuktikan gitu. Apa kuncinya dari Spanyol bisa membuktikan dengan kemenangan 7-0 ini dibanding Jerman yang gak maksimal? Kalau Spanyol kan gue dari awal gue bilang gue salah satu yang 100% di belakang Enrique ya. Siapa gue gitu maksudnya. Yeah, maksudnya tapi lo nge-support ya? Iya, kalau gua ngelihat orang selalu mencibir, lu kok nggak pilih ini, lu kok nggak ini, Iya, pemilihan pemain lo kok ini seperti ini. Tapi ini emang tim yang dibuild oleh Enrique gitu. Tadi nyambung dari Mas Gita, dia bilang di Piala Eropa kemarin mereka tampil sampai semifinal, nggak ada yang ngira dengan materi yang betul-betul dia pilih pemainnya kan. Ekspektasinya nggak besar publik Spanyol pada waktu itu. Iya. Tapi mereka sampai di semifinal dengan hanya kalah adu penalti. penalti. Itu something. Dan ini dibawa lagi ke sini. Orang ributin De Gea segala macem. Iya. Gue bilang De Gea memang sejak Piala Dunia 2018 dan Euro 2016 kalau nggak salah memang udah mulai decline khususnya di timnas. Di level timnas ya. Kan lu beda kalau kita bicara di klub gitu. Tapi ketika lo di timnas, lo butuh pemain yang bisa ngadopsi gaya lo. Dan ini Unai Simon dari Euro gue udah ngeliat emang ini pelatih pengen gaya seperti ini. Kita lihatlah kemarin berapa kali dia dapat back pass, berapa kali dia langsung satu sentuhan nyampe ke pemain lain dengan pindah bola diagonal dan segala macam. Dan tetap dikuasai jadi dan permainan tetap dikuasai oleh Spanyol. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan oleh De Gea. Ditambah dengan misalnya ada Thiago Alcantara. Oke, dari skill luar biasa. Cuman kadang-kadang pemain ini terlalu sering mendelay bola. Sementara kemarin secepat apa operan-operan Spanyol? Sampai 1000 operan tuh gimana sih tuh? Tak secepat apa? Ditambah lagi ya tadi itu lini tengah. Apa yang membedakan lini tengah mereka dengan di Barcelona enggak? Sama kan? Sama, Gavi, ada Busquets, dan Pedri. Positioning mereka yang sangat berbeda. Sama pelatihnya. Pelatihnya membuat positioningnya jadi berbeda. Iya. Emang Xavi specifically meminta Pedri dan juga Gavi lebih sering ada dalam kotak penalti. Sehingga ketika ada satu back diadu sama dua pemain Barcelona, itu memang Xavi menginginkan itu. Cuman kan kalau di Spanyol, Enrique nggak mau itu. Gue butuh kalian di lini tengah. Gue butuh kalian untuk bisa mendominasi lini tengah. Rapat banget sama Busquets. Udah jangan jauh-jauh. Itu kayak Xavi sama Iniesta kan? Iya. Xavi Iniesta kapan sih kita lihat mereka dalam kotak penalti? Sesekali aja kan? Iya. Ketika butuh ada di kotak penalti. Kalau bahaya banget ya. Baru mereka masuk untuk bisa membantu serangan. Lalu wingbacknya, kapan kita ngelihat Dembele atau Ferran Torres main serapat itu kalau di Barcelona. Tapi kemarin Dani Olmo, Ferran Torres serapat juga. Mereka yang harusnya ada di kotak penalti dan betul-betul bikin sulit dan pertahanan itu yang terjadi. Lawan. Itu yang terjadi. Itulah yang membedakan kenapa 3 pemain tengah Spanyol ini bisa tampil jauh lebih dominan karena jarak antar lininya. Ketika ditinggalin jauh, Busquets kan keteteran mulu kalau di Barcelona kan. Karena ruang yang tercipta ketika Gavi dan Pedri masuk ke depan itu terlalu jauh untuk di-cover sama Pedri. Ya, ini menarik. Tapi Mas Gita, tapi pada saat pemilihan skuad lo sebenarnya kalau Mas Aryo kan 100% di belakang Luis Enrique. Lu gimana waktu itu? Gue sih setuju nggak bawa De Gea ya. Karena dia Thiago dan Sergio Ramos dia kan 100% juga butuh seorang penjaga gawang yang bisa kayak libero gitu kan. Dan itu De Gea nggak pernah bisa melakukan. De Gea itu shot stopper yang bagus. Tapi bukan apa ya? Bukan United banyak ketolong dapat 3 poin dari dia, tapi dia bukan seorang pemain yang bisa mengolah bola dengan kaki dan wajar dia nggak dibawa. Sergio Ramos usia mungkin ya pemikiran dari Luis Enrique juga. Jadi gue sangat setuju bahwa Thiago Alcantara kalau dibisikin bapaknya Masinu, dia Brazilnya keluar. Itu tadi dia delay bola. itu kan repotnya adalah ini kan tiki taka iya, tapi harus cepat ke depan. Nah, ini yang nggak dipunyai oleh Thiago Alcantara. Jadi lu setuju ya juga dengan Luis Enrique bawa skuad ini? Ditambah lagi Luis Gaya kemarin cedera kan, yang dipanggil Balde, orang ribut. Barcelona lagi yang dipanggil. Satu gol dari Balde kemarin kan? Kemarin buktinya mainnya kayak gitu. Emang dia tahu banget nih pemain yang gue pilih, siapa aja yang akan gue mainin.
itu beda banget kan dengan pengambilan keputusan pelatih lain. Dia betul-betul tahu. Jadi menarik di tim di tim ini, di grup ini, karena nextnya adalah Spanyolnya tuh ketemu langsung Jerman. Ya, jadinya kayak oke, kalau misalkan kita ngomong di atas kertas ya, tapi emang bola kan bukan di atas kertas, tapi kalau lihat dari berkaca dari di atas rumput atau di sintetis, berkaca dari pertandingan kemarin adalah Jepang kayaknya akan bisa mendapatkan poin lagi lawan Costa Rica. Berarti kan mau nggak mau Jerman kalau mau bertahan harus menang. Tapi dengan Spanyol yang begini kuatnya, gimana menurut kalian Jerman lawan Spanyol ini? Tapi nggak bakal diobok-obok sih Jerman. Tapi kalah. Seperti Costa Rica. Gue juga nggak tahu. Kan nggak pernah gue bisa mengecilkan arti Jerman di Piala Dunia. Ya. Mereka bisa kalah di awal, tapi mereka bangkit lagi 2018. Itu kan kejutan ya, mereka nggak bangkit lagi. Ya, tapi ingat waktu lawan Swedia setelah mereka kalah dari Meksiko, mereka menang dari gol corner Toni Kroos. Ya, Toni Kroos menang bebas. Itu di menit-menit akhir ya. Artinya ini tim yang selalu berjuang sampai menit akhir. Bahkan pada saat mereka kalah dari Korea pun, ya kita lihat Manuel Neuer gol keduanya itu datang karena dia benar-benar usaha untuk menyamakan kedudukan. Kemarin hampir lagi. Iya, hampir lagi. Jadi kalau gue bilang ya masih 50-50 ya antara Jerman dengan Spanyol. Tapi yang harus diwaspadai adalah Spanyol yang sekarang ini klinikal ya. Itu yang 50-50. Kalau Mas Aryo lihatnya gimana Spanyol Jerman? Iya, kalau kejutan Jepang kemarin memang mereka tampil fantastis ya. Iya. Cuman apakah cukup untuk mereka lolos grup? Kok gue masih belum sebetulnya ya. Repotnya ini adalah mereka sama-sama ngalahin Costa Rica bisa, mereka saling mengalahkan, artinya mini klasemen di antara mereka dengan menghilangkan hasil lawan Costa Rica. Itu Costa Rica juga mungkin aja Jepang itu kan. Maksudnya Costa Rica kemarin ya betul-betul underperform lah ya. Nggak bisa ngapa-ngapain, kayak kita lihat Qatar lah, seolah-olah mereka nggak bisa main bola gitu kan. Tapi sebetulnya Qatar tuh kan bagus mainnya sebetulnya Iya, betul. Di luar turnamen ini ya, di luar partai pembuka ini ya. Apakah mereka bounce back? Apakah Costa Rica akan juga bounce back? Apakah Iran juga akan tampil berbeda? Gue kok yakin di pertandingan kedua akan menjadi peta yang berbeda dari tim-tim yang kemarin kalah hancur-hancuran itu. Costa Rica kena mental 7-0. Tapi sebenarnya masalah diobok-obok Costa Rica tuh 2018 juga lawan Brazil sama diobok-obok. Cuman persoalannya itu tadi, Brazil tuh nggak klinikal kan di depan. Jadi mereka cuma kalahnya 2-0 di menit-menit akhir. Spanyol beda, Spanyol ngobok-ngobok dan benar-benar menciptakan setiap peluang. Mereka hanya 8 shot ya on target, 7 diantaranya jadi gol. Oke, itu Costa Rica-nya, tapi Spanyol Jerman ya Mas Aryo. Lu belum jawab Spanyol Jermannya gimana ya? Nanti dia jawabnya di hari Selasa. Iya dia sengaja nih Mas Aryo mau menggocek saya nih. Enggak, Spanyol Jermannya gimana peluangnya? Siapa yang lebih berpeluang menang di pertandingan Spanyol kedua nanti? Pasti Jerman akan lebih mau nggak mau ya? Iya, mereka akan mengubah beberapa kesalahan yang mereka buat di pertandingan pertama. Mereka akan jauh lebih fokus, jangan mudah kehilangan bola, second ball harus tetap menangin. Karena kita lihat Spanyol kemarin kan juga second ball, walaupun mereka hilang, langsung rebut. Jadi possession terus berada di mereka. Gua rasa Jerman punya kemampuan untuk melakukan itu. Dan Spanyol, ya walaupun pernah ngalahin Jerman dengan cukup telak ya, 6-0 kalau nggak salah ya. Berapa? Iya pernah ya. Iya, belum lama juga kan. Belum lama. Euro Nations League itu ya. Nations League kalau waktu mereka juara itu. Ya, berarti waktu mereka kalah di final lawan Prancis. Prancis sorry. Berarti ada peluang Spanyol lebih unggul. Berarti kalau ada peluang Spanyol lebih unggul. Sebenarnya 50-50 gue sih tetap 50-50 ya. Jerman ya itu lu nggak bisa underestimate Jerman. Bener. Gitu ya. Kalau lawan tim yang sama-sama kualitasnya, itu kadang-kadang ya mereka tetap bisa keluar dengan komposisi. Nggak ada yang berani apa nahan dulu nih bilang Jerman out. Ini grup ini jadi trikinya adalah kalau sampai mereka draw. Terus Costa Rica juga ngalahin Jepang, ini kan akan rame di pertandingan. Kalau sampai Jerman Spanyol itu seri, berarti Spanyol 4 poin, terus Jerman 1 poin, Costa Rica 3 poin. Costa Rica-nya menang 3 poin, Jepangnya juga 3 poin, karena kalau di Costa Rica itu baru menarik. Ya mungkin repotnya di Costa Rica adalah goal difference-nya jauh banget ya, -7. Yang enak Jerman terakhir ketemu Costa Rica, Jepang lawan Spanyol. Apakah itu yang kalian mau? Kenapa sih kamu mau Jerman dulu? Artinya kan banyak orang bilang, jelek Argentina, jelek Jerman, nggak mungkin mereka lolos. Mereka bisa ketemu di final loh masih. Kalau satu jadi juara, satu jadi runner up grup, mereka ketemu di final. Mecah gitu. Berharap juga. Soalnya kalau jalur biasanya ketemunya. Iya, kalau mereka sama-sama juara ketemunya di semifinal. Karena ini mungkin strategi mereka. Enggak juga kan. Nggak ada yang mau jadi runner up. Nggak ada ya. Nggak ada yang mau deg-degan. Kita lihat aja nanti gimana di grup tersebut ya antara Jerman, Spanyol, Jepang dan juga Costa Rica. Karena ini menarik sih. Ditunggu karena peta persaingannya belum kelihatan sampai match kedua. Kalau match kedua ada tuh baru tuh mulai. Sama pertandingan selain Kroasia dan Maroko yang 0-0, gue ngelihat pertandingan semalam antara Kanada juga menarik juga. Belgia dapat penalti,
duluan dan mengagetkan secara permainan, lumayan memegang kendali di menit-menit awal. Iya. Apa yang sebenarnya dimiliki Kanada sampai orang kok kaget gitu dengan permainannya semalam, Mas Aryo? Iya, ya orang begitu Kanada lolos kan langsung berpikir oh ini tim penggembira lagi nih dari Amerika Utara gitu. Cuma kalau ngelihat progres mereka, ngelihat gimana mereka bermain, gimana pelatih mereka yang selama ini megang tim putrinya. Kanada juga bagus juga kan tim putrinya naik on the rise juga. Habis itu dia switch ke tim putra dan kebukti dengan gaya permainan yang memang gaya dia banget. Dengan winger yang cepat, dengan selalu mereka nyoba tampil ofensif, kayak nggak ada capeknya kan? Nggak ada beban, nggak ada capeknya. Iya. Dan itulah ya Kanada selalu bisa memberikan kejutan. Ya walaupun apes buat mereka penalti nggak masuk. Dan kalau kita ngelihat di 15 menit pertama, Belgia nggak ada apa-apanya dibanding mereka loh. Nah, mereka bisa lakukan 7 shots di dalam waktu 30 menit itu. Itu shots terbanyak yang diterima oleh Belgia dalam 8 pertandingan terakhir. Kalau nggak Courtois tuh mungkin kelar juga tuh. Gue ngelihatnya ini pertandingan agak mengejutkannya adalah gimana mereka mengimbangi Belgia di pertama. Bahkan bukan mengimbangi ya, mereka unggul. Tapi bicara lagi ini pemain-pemain yang baru pertama kali tampil di Piala Dunia. Mereka udah lama dan ini pemain-pemain kan belum pernah punya pengalaman di Piala Dunia dibandingkan dengan Belgia. Alphonse Davies itu kan dalam wawancaranya dia bilang ini impian dia dari bertahun-tahun dari dia kecil untuk bisa tampil di Piala Dunia. Nggak nyangka juga dia akan dapat penalti di Piala Dunia. Adrenalin yang nggak bisa di stop itu kan yang bikin dia gagal jadinya. Tapi ya secara keseluruhan harusnya partai ini draw ya. Untuk fairnya buat Kanada ini draw ya. Oke, apa yang terjadi dengan Belgia? Berarti secara permainan menurunkah sampai Mas kita berani memprediksi harusnya ini draw? Dari squad ke ini dalam generasi squad. emas yang udah mulai, gue nggak bilang menurun. Udah sepuhan. Iya sepuhan. Begitu ngeliat line up-nya, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen masih di belakang. Masih layak ini disebut generasi emas. Yannick Carrasco, ada Kevin De Bruyne itu yang bikin dia di emas ya. Kalaupun Kevin De Bruyne kan pasangan generasinya masih sama. Iya, tapi generasi umurnya sama. nambah. Umurnya nambah beda. Bahkan Eden Hazard pun bukan Eden Hazard beberapa tahun yang lalu kan ya, itu tadi. Mereka pernah sampai peringkat ketiga Piala Dunia 2018 ngalahin Brazil di perempat final. Mereka bisa balik ditekan oleh Jepang, mereka menang saat itu ya nggak kelihatan dalam pertandingan tadi malam. Iya, jadi nggak kayak Belgia, DNA Belgia nggak kelihatan di pertandingan semalam. Apa yang buat Belgia kayak gitu, Mas Ada Aryo? beberapa faktor yang gue baca juga. Belgia tuh beberapa pemain ketika lo nggak dapat match fitness cukup di liga atau lo yang mainnya terlalu hati-hati karena lo berpikiran untuk Piala Dunia, itu yang dibuat oleh Carrasco. Diego Simeone udah ngomong, ini pemain kenapa sih mainnya nggak pernah optimal ketika tampil sama gue di Atletico. Ini orang mikirin Piala Dunia nih. Betul. Justru pemain, kalau si Hazard beda kasusnya, memang dia nggak banyak bermain. Yang lo nggak dapet match fitness cukup, atau lo yang mendelay permainan untuk lo tampil justru di sini, beda dengan orang-orang yang justru ngegas terus di liganya, di klubnya. Di sini justru tampil bagus lagi kan, mereka tampil bagus. Nah itu mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu, khususnya ya kemarin Carrasco mainnya jelek banget. Hazard pun di bawah performa terbaiknya. Jadi emang beberapa faktor termasuk salah satunya, dan ya balik lagi ke usia lo nggak bisa mundur. Build up dari pemain yang dulu punya kecepatan begitu cepat untuk bisa main segitiga cepat untuk melakukan serangan, itu lo udah nggak bisa terlibat lagi di permainan seperti itu. Lo harus tampil lebih fokus dalam menjaga, ya kayak Thiago Silva lah di Chelsea. Dia tampil nggak neko-neko. Ya itu Vertonghen sama Alderweireld ya. Sebenarnya gue kaget juga sih pada saat skuad ini dipasang kemarin, lihat line up, kenapa masih Alderweireld dan juga Vertonghen? Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan lain. Itu yang terbaik. Bang, iya, 2018 itu kan nggak sampai Vermaelen dipanggil lagi itu. 2018 kan Alderweireld ada di liga yang kompetitif ya, sangat kompetitif. Dia masih ada di Spurs. Sekarang kan dia di Royal Antwerp mainnya. Jadi itu tadi ya belum ketemu juga dia lawan yang benar-benar bisa merepotkan. Berarti secara masih ada Kroasia nanti yang bisa ngagetin mereka gitu. Maroko pun sebenarnya nggak bermain jelek kemarin kalau gue lihat ya, bisa kalau Kanada aja bisa kerepotan, Belgia bisa kerepotan sama Kanada, gimana sama Kroasia gitu maksud gue. Berarti generasinya nggak terlalu berjalan mulus ya untuk Belgia ya. Regenerasi ya. Belum ada sih muka-muka baru yang lu harapkan untuk bisa menggantikan mereka. Dan di level atas gitu belum ada ya. Di Kataler ya kita lihat belum ada di level itu lah, masih jauh gitu. Bahkan kalau gue ngelihatnya kayak gini, ini generasi emas. Brazil kan pernah punya generasi emas 2002. Dibawa ke 2006 juga berantakan kan si generasi emasnya Brazil itu, apalagi ini gitu loh.
Ini masih ada Axel Witsel, masih ada Yannick Tielemans Carrasco. masih ada. Iya masih ada. Iya Kevin De Bruyne yang di Bruyne klubnya lah, paling oke lah dia ya. Tapi kan dia kemarin kayak orang kebingungan mau kasih ke siapa gitu. Kayaknya kan. terlalu berat sih label-label generasi emas. Kayak Inggris label generasi emas kan di era Beckham, Scholes, Iya, bla Gerrard bla bla. Lampard. Ya di belakangnya Rio, Sol Campbell bla bla bla. Tapi sekarang generasi anak muda nih, Iya. malah mainnya gila kan. Iya. Lu tanpa ada label generasi emas gitu. Iya, Tapi iya. jadi itu bisa aja malah memberatkan mereka lah. Malah jadi beban ya. Belgia. Ya itulah kita lihat nanti gimana pertandingan-pertandingan yang kemarin hasil kedepannya gimana. Tapi nanti kita juga bakal bahas penutupan untuk pertandingan game-game pertama setelah ini. Namun kita sebelum lanjutin lagi ya. Yang tadi kan juga tim Jebret Media tuh dapat kesempatan buat ngobrol sama salah satu pemain mantan pemain Belanda yang ikut berpartisipasi di hajatan bola dunia tahun 2014. Ada Ron Vlaar. Kira-kira dengan skuad Belanda yang sekarang dia cukup pede nggak ya? Bisa tembus sampai ke final mungkin atau sampai juara? Nah, lihat nih jawabannya. Oke Ron, apa kabar Indonesia? Thank you very much. Yeah. You say baik-baik. Baik-baik? Yeah. Like I'm fine. It's baik-baik. Oh, okay. Yeah. Thank you for coming into our. Thank you for having me. Thank you for having me. Yeah, our program, and then we have several questions about the Netherlands in this tournament. So, what do you think about this team in this tournament? I think we have a really good team, and I think we have very good players as well. But I know also that the coach Van Gaal, he picks also the strongest team who can work together the best, and I think he picked the team who he believes in can be world champion, for example. And I think you saw that already in the game against Senegal. How confident are you this team will be play again in a final? If the team play at the final, which the ideal final and the ideal opponent for you? I think there's no ideal opponent in the final, but I just hope we get there, and I believe in it. It's not going to be easy, but I think we have the qualities, and if the team is really strong, every game someone else can accelerate and make the difference to win a game. Despite the Netherlands, which contestant the most watching contestant in your opinion? A few. France, Brazil, Argentina, Germany. Even Argentina and Germany lost their first game. England has a good team, has good players. Yeah, there's a lot of competitors, of course. Yes, bahkan Ron Vlaar aja bilang walaupun Argentina dan Jerman kalah di pertandingan pertama, dia masih tetap punya peluang kan? menganggapnya sebagai punya peluang dan menjadi kompetitornya untuk Belanda gitu ya. Ntar kita akan bahas tentang itu, tapi gue juga pengen kasih tahu lagi buat yang tadi barusan lihat ya, kehadiran Ron Vlaar di Indonesia ini juga sekaligus memeriahkan acara Oranje Festival yang bakal berlangsung besok sore di lapangan panahan GBK Senayan. Jadi yang mau ketemu langsung sama mantan pemain Aston Villa itu, silahkan datang aja langsung ke acaranya Oranje Festival besok ya. Dan selain itu bakalan juga ada acara nonton bareng pertandingan Belanda versus Ekuador yang bakal dipandu sama CEO kita Bang Valentino Simanjuntak bersama dengan Intan Saumadina dan juga ada Kartika Berliana. Jadi yang mau datang silakan, jangan lupa pakai bajunya oranye ya, jangan baju yang lain. Nama acaranya itu Oranje Festival. Takutnya salah pakai baju. Baju Persija gimana? Orange juga. Oke, sedikit ya tadi. Ron Vlaar pun masih menganggap Argentina dan juga Jerman menjadi saingan untuk Belanda. Belanda sendiri punya peluang besar dengan pertandingan pertama kemarin meyakinkan. Ya mungkin keyakinan Justin terhadap Belanda tuh kayak keyakinan gue terhadap Spanyol. Gitu. Maksudnya dia yakin banget sama Van Gaal-nya, yakin banget sama pemilihan Van Gaal-nya. Ya walaupun di atas lapangan berbeda jauh ya. Dari sisi permainan Spanyol betul-betul dominan segala macam, sementara Belanda ya harus diakui ugly win ya mereka dapatkan. Tapi win is a win, ya tim yang bisa mendapatkan ugly win justru itu yang kerap justru menjadi apalagi juara. Turnamen spesial seperti hajatan bola kayak gini kan, mau ugly win mau apa itu penting gitu karena cuma sedikit waktunya. Ya justru gue takutnya sama tim-tim yang ugly win ya.
Prancis tahun 2018 ugly win di awal lawan Australia. Iya. Lawan Peru pun juga agak-agak ugly win ya. Terus tapi malah jadi juara. Terus apa ya? 0-0 lawan Denmark itu kan kayak komitmen win itu ya. Komitmen cuma draw. ini aja. Tapi kan mereka draw. benar-benar apa ya, bagus di fase knockout ya. Kayak gitu. Portugal 2016 juga kurang ugly. Bukan kurang ugly apa dia. Oke, kalau gitu kita bahas ke pertandingan yang grup-grup yang belum bertanding di match pertama. Ya kan ada Uruguay lawan Korsel, kemudian ada juga Brazil, ada juga Portugal, pastinya nanti kita akan bahas Portugal. Tenang, sabar ya. Satu-satunya pemain yang nggak punya klub loh main di Piala Dunia. Ada ini pemain ke-13 ya? Ke-13. Karena Amerika kan waktu itu 12 pemain nggak punya Iya, nggak punya klub. karena mereka dikontrak oleh Persatuan Sepak Bola Amerika saat itu. Jadi ini pemain ke-13 yang nggak punya klub. Nah, tapi sebelum kita bahas Ronaldo, kita pengen ke Uruguay dulu, Uruguay dan juga Korea Selatan. Ini gue lihat sih kekuatan yang lumayan, kalau menurut gue ya lumayan menarik untuk disaksikan pertandingan yang sangat seru. Kalau menurut kalian gimana Uruguay dengan skuad campurnya antara yang udah berumur, Muslera, kemudian juga Godin masih ada di situ, Suarez, tapi juga ada Nunes. Itu seperti apa ngelihatnya Uruguay dan Korsel, Mas Aryo? Ya benar sih, ini tim yang combine ya, kombinasi antara generasi yang tadi lo bilang dengan di 2010 mereka udah main. Iya. Mereka sudah menjadi bintangnya Uruguay di tahun segitu. Kurang Forlan aja mungkin ya. Cuman masuknya pemain-pemain muda, Bentancur, Valverde benar. itu Darwin Nunes salah satunya idola lo ya. Bener. Idola temen gua tuh si Patra tuh idola itu. Ya tuh, Nunez. Iya, kalau gua ngelihat komposisi misalnya di 2010 mereka seringnya 4-3-3 dengan Cavani Suarez sama Forlan. Main berbarengan, tapi di sini kayaknya bakal Suarez dan Nunez. Suarez dan Nunez. Kita ngelihat Suarez walaupun tampil di satu dari 3 pemain yang tampil di Liga Domestik bagi Uruguay, sementara yang lainnya pemain yang diekspor semua ya. Ya, nih Mas kita lihat juga boleh ini line up-nya. Ada prediksinya, ini prediksi dari tim Jebret ya. Cavani kayaknya masih belum fit, ankle-nya masih sakit. Jadi kayaknya 4-4-2. Kayaknya 4-4-2 ya. Yang menarik mungkin gini, sejak ditangani oleh pelatih baru gantiin Washington, udah lama nih. Ini Washington Tabares tuh gue sempat berpikir ini lama banget nih orang, kayaknya kayak presiden seumur hidup nih, nggak diganti-ganti. Dan mereka berantakan kan di kualifikasi, kalah bahkan sama Bolivia, walaupun mainnya di lapas ya, tapi kan Bolivia yang bukan Bolivia dulu ya. Bukan Echeverri ya. Terus batu diganti kan di Januari itu mereka catat 4 kemenangan berturut-turut, bahkan ada away ke Chile mereka menang. Kalau gue lihat udah trennya jadi menaik bahwa mereka ini sudah lumayan, tapi belum sampai ke peak mereka di tahun 2010. Tapi menariknya adalah kayak Bentancur dan juga Valverde lagi peak-peaknya juga di klub masing-masing. Itu yang bisa menyupport di lini depan. Pun Nunes gitu dalam satu artikel Suarez bilang, gue akan mensupport nih anak nih. Jangan sampai kehilangan arah di klub ataupun di timnas. Nasional. Jadi sayang banget Suarez sama Nunes. Nunes kan kayak terlihat jelek ketika dibandingkan sama Haaland. Iya. Tapi apa dia jelek? Ya enggak lah. Maksudnya ketika di awal dia tampil bagus, kena kartu merah, agak sedikit turun. Habis tapi itu kan dia udah terus balik lagi ke performa terbaiknya. Udah clinical terus di depan gawang, ngasih threat terus di depan gawang lawan. Jadi gua rasa ini nggak akan mudah bagi Korea ya. Walaupun di awal ketika gue prediksi secara overall, gue ngelihat Korea bakal flop di Piala Dunia ini. Cuman lu nggak ngira Arab Saudi bisa menang. Lu nggak ngira Jepang bisa menang. Jangan-jangan Korea bisa ngasih kejutan juga. Cuman kalau gue sih masih stick pada ini apesnya Korea berada di grup ini karena ada Uruguay dan juga Portugal. Coba kalau Mas kita lihatnya gimana? Siapa namanya? Enggak, Korsel malah. Pengen lihat coba balik lagi ke skuadnya dan Son dan juga skuad yang lainnya benar apakah belum bisa mengimbangi Uruguay? Mereka kan gini, mereka kan kekuatannya ada di Son ya. Son kan akan sudah bisa bermain, tapi abis cedera, walaupun cederanya bukan di bagian yang paling penting dari seorang pesepak bola ya. Artinya ya dia akan bisa maksimal juga. Terus kalau kita lihat kan lini belakang mereka juga, kekuatan mereka harus di lini belakang ya. Dan ini yang paling penting ya, apakah bisa menahan Uruguay. Terus ini balik-balik lagi. Gue kok nggak terlalu yakin pertandingan ini akan semenarik pertandingan sebelumnya karena kekuatannya akan ada di lini belakang masing-masing. Kalau kita bicara Uruguay pun mereka kan terkenalnya hebat di belakang. Ada Diego Godin, ada Gimenez. Bahkan sekarang mereka punya Araujo ya yang main di Barcelona ya. Walaupun kabarnya masih cedera yang mungkin tidak akan dimainkan. Tapi ini yang membuat pertandingan ini nggak terlalu menarik, dan Korsel mereka harus berhadapan dengan Uruguay dan juga Portugal. Ini yang agak repot. Jadi mereka akan coba bermain safe di awal-awal ini.
Atau gimana prediksi deh terakhir? Kalau Korea pasti akan tampil kayak Korea. Ya. Ofensif, kayak Korea, selalu ofensif, wingbacknya ya kayak Jepang lah mirip-mirip dengan gaya permainan. Mungkin dari sisi kualitas setengah level di bawah Jerman. Kalau Jepang di bawah kualitas individunya. Ya. Tapi secara collectively hampir sama lah sama Jepang kayak mainnya segala macam. Gua rasa mereka akan tetap tampil segitu. Cuman kan Uruguay tim yang salah satu mungkin label terkasar juga ya. Betul, keras. Amerika Latin banget mereka. Mereka keras. Kalau lo harus tackle babat sekalian. Keras ya Kartu merah deh ya. Ya tipenya seperti itu. Nah, Uruguay, itu Paraguay, bagaimana mereka akan menghentikan si Korsel, kecepatan pemain-pemain Korea ini, gua rasa dengan akan beberapa kali mereka melakukan. Prediksi menang mudah Uruguay, seri atau? Enggak, menang sih tapi nggak mudah. Oke, menang tapi nggak mudah. Mas Ya, kita 2014 mereka ketemu juga nggak menang mudah, 2-1 ya Uruguay menang. Berarti sama lah ini. 4 kali ketemu ya? Ya, 4 Sama. kali ketemu, tiga kali kemenangan Uruguay, 1 kali kemenangan berarti tetap Korsel. Uruguay juga ya. Oke. Tapi nggak akan menang mudah. Nggak bakal mudah. Coba kita lihat nanti malam. Tapi kita geser ke Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Portugal dan juga Cristiano Ronaldonya. Gue pengen dari Ronaldonya dulu deh. Sebelum Piala Dunia pemberitaan semua. Ini lebih hebat dari Piala Dunia nih. Iya, Ronaldo. pemberitaan semua ke dia. Bahkan ada terminated kontrak juga dari Manchester United ke dia. Bertitel tanpa klub sekarang. Berpengaruh nggak ke mental seorang Cristiano Ronaldo di Piala Dunia kali ini, Mas Gita? Kalau mental enggak, gua rasa. Kenapa? Jangan-jangan dia yang pengen keluar dari United dengan Wah, caranya dia ya. kayaknya. Iya ya kan, Ya, dengan caranya dengan dia. Jadi dia caranya. udah menyangka dengan dia melakukan wawancara seperti itu, ya pastilah dia akan keluar. Kita kan No turning back ya. iya, Ya. kan kita kan aneh aja. Orang masih digaji kok melakukan hal itu. Tapi kalau dia melakukan itu dengan kesengajaan, ya sah-sah aja. Jadi secara mental dia tidak. Terus gitu tuh loh. pakat Sario Iya. nggak berpengaruh ke mentalnya dia. Yang pengaruh mentalnya United kan. Wah. Kehilangan berapa ini followers? Iya, coba kita lihat line up-nya, coba prediksi line up-nya dari Portugal. Boleh kita lihat kan dari segi permainan akan seperti apa karena pemain Portugal bisa dibilang ini lagi juga banyak pemain-pemain yang sedang peak-peaknya ya. Lebih Oke, bagus dari jadi 2018 harusnya. Iya. Tapi mereka tidak bawa Jota ya. Gitu. Ya, Jota cedera ya, pas lawan Manchester City itu. Pas gue lagi nonton lagi di sana. Sedih banget. Nah, oke. Bruno Fernandes akan disandingkan bersama Ronaldo perannya atau Ronaldo harus legowo seperti pada saat dia di Manchester United memberikan anak-anak muda ini dulu tampil. Pasti akan main dia. Main Pasti akan main. Nggak bakal berani itu pelatihnya nggak pasang Ronaldo ya. Dia bukan Ten Hag juga, dia pasti akan main. Ronaldo lebih besar dari pelatihnya ya. tapi gini, ya di 2016 kan kelihatan ya dia lebih besar dari pelatihnya. Dia yang ngatur di lapangan. Sampai ada orang yang bilang kalau nggak ada Ronaldo nggak juara juga Portugal dengan dia keluar. Tapi kan kalau gua ngelihatnya adalah Bruno Fernandes ini kalau di United suka bingung kalau ada Ronaldo di lapangan. Iya. Di Euro kan juga kelihatan juga dia suka bingung kalau ada Ronaldo di Apakah lapangan. itu terjadi nanti di Portugal, Mas Haryo? Kalau kemarin di uji coba sih Ronaldo nggak main kan? Iya, Iya. yang 4-0 itu ya. Iya, Bruno tampil bagus, Iya. Felix tampil bagus. Seolah-olah mereka tampil lebih lepas dan publik Portugal juga beberapa dari mereka melihat bahwa apa Ronaldo nggak usah main. Iya, ya? ada juga kan yang Ada Portugal juga orang yang mikir melihat gitu itu. juga, Cuman pasti kan gue yakin. kita bicara dengan the biggest stage in football gitu. Dibutuhkan pemain yang kualitasnya, pengalamannya, auranya seperti Ronaldo itu dibutuhkan. Jadi menurut lo untuk Ronaldo sebuah akan tim. tetap pasti main ya? tetap main. Jadi pilihan utama ya, maksudnya Iya. jadi starter gitu. Apakah pergantian diganti di babak kedua ya nggak tahu. Cuman kalau kita ngelihat di usia 37 dia masih sama Oke. level ininya. Diberikan fisik. menit bermain dari awal ini apa karena pure karena strategi atau karena nggak enak dia adalah Cristiano Ronaldo? Harusnya karena strategi. Kalau nggak enak ya repot juga. Tapi gini, Ronaldo ini kan kalau di level timnas dia nggak seperti dia di klub ya. Golnya baru 7 loh, 4 Piala Dunia loh. Ya Messi juga sama ya. Messi 6. Enam. Messi Sekarang enam. 7. 7, dan kemarin penalti. Artinya kan dia nggak terlalu ini ya. mentereng-mentereng banget. Dan 4 dari 5 Piala Dunia terakhir mereka kan gugurnya juga di putaran 16 besar ya. Mereka baru 2006 ya kalau nggak salah masuk sampai semifinal ya Portugal itu. Juara tiga. Iya, juara tiga. Mungkin harusnya dilepas ya bahwa Ronaldo di United seperti itu harusnya ya Ronaldo super sub lah mungkin ya kalau berani. Nah, berarti kan bukan karena strategi dong, berarti karena nggak tapi- enak. Mas Aryo gimana? Lo lihat pilihan di depannya siapa dulu gitu Ya, kan. nggak ada ya. Iya, Joao Felix. Joao Felix, Andre Silva Andre mungkin Silva. yang kemungkinan jadi starter gitu. Cuman Iya, karena Jota nggak ada juga. Iya, Joao Felix juga ya On off ya mainnya. on off juga mainnya gitu kan. Tapi ketika lo memainkan Ronaldo, lo punya added value lah dalam sebuah tim. Lo punya pemain-pemain yang look up to dia gitu di atas lapangan. Lo punya pemain yang bisa merusak konsentrasi lawan. Nah itu kan kehadiran Ronaldo
ada sisi positifnya dari situ. Tapi kalau ketika itu di lapangan nanti nggak berjalan, baru deh tuh mulai tuh. Apakah dia layak masih tetap start? Baru mulai kelihatan tuh ya. Tapi untuk partai pertama, gue cukup yakin dia akan main. Akan main. Oke, kita lihat nanti prediksi gimana kalau menurut Jebretin. Boleh silakan komen aja di kolom komentar ya. Apakah Ronaldo juga ngegolin? Silakan komen aja. Dan sekalian juga gue mau ngingetin lagi buat kalian, DPI Hajatan Bola akan hadir tiap jam 7 dan pastinya ini barengan sama GeForce Fast Moving Automotive Parts yang pabriknya ada di Indonesia. Produknya bisa kalian dapetin di berbagai marketplace. Dan yang pasti jangan lupa buat ikutin dan juga follow Instagramnya ya. Dan coba kita lihat Intan ada apa lagi nih yang mau dikasih tahu ke Jebretin. Silakan Intan. Jebretim, udah pada siapin stamina belum nih buat nonton bola sampai subuh lagi? Mudah-mudahan tim dukungan kalian ini pada menang ya, dan semoga banget gak apes lagi gara-gara offside segala. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata gelaran Hajatan Bola Dunia 2022 ini menerapkan sistem teknologi semi-automated offside untuk melengkapi penggunaan VAR. Ini merupakan pertama kalinya teknologi semi-automated offside digunakan di gelaran Piala Dunia loh. Teknologi ini memanfaatkan kamera spesialis yang ditempatkan di sekitar stadion untuk melacak sampai dengan 29 bagian tubuh pemain yang berbeda. Kamera ini mengambil 50 titik data dari pergerakan pemain per detik loh buat ngitungin lokasi pastinya di lapangan pada saat tertentu. Terus ada 12 kamera lain yang ditempatkan di atap stadion untuk melacak pergerakan bola. Kamera ini juga membantu menentukan apakah pemain penyerang berada di depan bek terakhir pada saat pertandingan. Wow, keren banget ya. Cuman kalau kayak gini nanti malam timnas Brazil bakalan punya nasib sama nggak ya sama Argentina? Yang golnya banyak banget dianulir karena sistem ini. Apalagi Brazil kan pemainnya cepat semua larinya. Dan dia aja bawa 9 striker loh. Jadi makin penasaran ya. Bakalan nyamain rekor hat-trick offside-nya dari Argentina? Atau bakalan lebih banyak lagi? Gimana nih Dias? Aduh, gimana ya Intan? Aku nggak tahu, aku tanya Mas Aryo sama Mas Gita aja deh. Offside-nya, thank you Intan. Ya, sekali lagi Intan udah memberikan informasi juga tuh tadi tentang terkait offside. Nantilah kapan-kapan kita bahas tentang apa namanya teknologi ini ya. Tapi gue pengen langsung ke Brazil yang juga dinantikan. Yang juga gue sebagai fans Liverpool sebenarnya gue terima, salah satu fans yang terima kenapa Bobby Firmino nggak ikut ke dalam skuad ini, karena ya total dari segi strategi aja udah strategi wise-nya aja si Cice aja. Tapi gue pengen tahu apakah bisa segampang itu, karena Argentina dan Brazil aja kepleset. Apakah Brazil komposisinya seperti apa? Siapa yang dipilih di lini depan? Gapsus, Richarlison ya, selama ini kalau Richarlison, apalagi sejak dia juara Olimpiade tuh lebih ke Richarlison. Tapi ngomongin Brazil, ini kan tim yang presentasi membuang peluang sama cetak golnya gedean membuang peluangnya. Iya, betul. Dan lawannya Serbia lagi loh. Lawan Chili mereka menang 4-0, harusnya mereka menang 9-0. Karena buang peluangnya banyak. Ya, jadi 5-0, 5 gol itu tidak mereka buang karena mereka pengen gol itu gol cantik ya. Jadi mereka puter-puter nggak jadi gol juga. Joga bonito. Kalau kita bicara Spanyol kemarin kan mereka klinikal kan, nggak peduli cantik, nggak peduli apa, jadi masuk gol. Ya itu tadi. Ya balik-balik lagi yang gue omongin tadi, lawan Costa Rica 2018 mereka baru menang di menit akhir gara-gara ya kayak kejadian kayak gitu. So, sebelum ke Mas Aryo kita lihat dulu line up-nya, silakan. Ini dia line up dari Brazil lawan Serbia, karena Serbia juga skuadnya menarik banget. Iya, sangat menarik. Ini menarik banget. Ini bahkan nggak ada Mitrovic ya. Iya. Mitrovic masih cedera. Masih cedera. Tumben si Abrar nggak masukin Gapsus. Oh iya. Ada apa, Bro? Gue udah mikir pasti masang Gapsus. Iya. Oh, enggak ya. Formasi seperti ini Gue pikir tadi Abrar malah masang Gapsus sama Martinelli. Tapi bisa jadi ya. Oke, kalau menurut Mas Aryo gimana skuad ini? Fred, Casemiro, Paqueta. Sebenarnya lini belakang agak krusial ya. Lini belakang sih
kayaknya kalau kemarin berapa kali mereka tampil terakhir itu justru mereka coba dengan 3 back ya. Marquinhos, Silva, bahkan Alessandro yang dijadikan ditarik jadi back tengah. Iya, ya kayak Kyle Walker main di Inggris kan juga seperti itu. Aspi juga sering main di posisi itu gitu. Dan mereka ternyata bisa build up serangan dengan lebih baik dengan manfaatkan 3-4-3 yang dimainkan oleh Brasil. Bisa jadi komposisi seperti itu akan yang dimainin oleh Cici. Tapi kalau gua ngelihat ya tetap aja ya, depan yang akan mengambil alih semua atensi dengan begitu banyak pilihan di depan, ketika mungkin nanti Richarlison atau Rafinha nggak bisa tampil optimal, pergantiannya seperti apa. Nah ini kan yang penting dari beberapa pertandingan yang kita lihat di 2-3 hari terakhir adalah gimana ketika di tengah jalan lu macet, ketika di tengah jalan lo butuh pergantian, gimana pelatih ini bisa cope up dengan itu yang gua tunggu. Kedalaman skuad kan Mas kita kan Brazil banget. Kedalaman skuad tengah depan gua sih lebih Vini tadi ya. Iya. Lebih Vini gua. Vini di kiri, Neymar agak di belakang striker 3 di depan. Kedalaman skuad sih di tengah depan oke. Yang gua agak khawatir mungkin di belakang. Itu juga kenapa yang Aryo bilang tadi mereka pakai 3 center back ya. Yes. Dan mereka kan terakhir juara dunia dengan Scolari pakai 3 center back saat itu ya. Di Jepang itu dan mereka lebih pragmatis. Brazil bertahun-tahun mereka memang sudah menghilangkan Jogo Bonito-nya, setidaknya mengurangi Jogo Bonito-nya. Terutama sama dia ya. Ya, terutama dia. Cuman pragmatisnya masih belum ya kalau gue lihat ya. Pragmatisnya artinya mereka belum pernah dikualifikasi main dengan 3 center back. Itu yang mungkin harus dilakukan karena pasti lebih aman apalagi berhadapan dengan tim-tim besar. Yang jangan juga dilupakan Serbia ini nyingkirin Portugal. Iya kan? Portugal harus ke playoff ya. Dan mereka nggak terkalahkan di grupnya dan mereka juga sekarang kan promosi ke League Nations A kan sekarang naik mereka jadi juara. Jadi Jerman turun. Jadi harus Inggris turun. Jadi yang harus diperhatikan adalah ini tim yang bisa bikin kejutan. Di 2018 mereka ketemu pada saat Brazil unggul 1-0 dan unggul possession. Ada peluang Mitrovic yang nggak jadi untuk menyamakan kedudukan 1-1. Artinya mereka punya peluang untuk bisa menekan dan membahayakan pertahanan Brazil. Coba kalau menurut Mas Aryo, Serbia peluangnya seperti apa? Bisa mencolong poin kah dari Brazil atau emang melawan aja tapi tetap hasilnya Brazil? Iya, kalau Piala Dunia tuh kan kita bicara mental ya, kita bicara pengalaman ya, kita bicara Serbia 3 kali nggak lolos grup terus. Iya, sama-sama semuanya ya. Iya, kita bicara Brasil selalu menjadi juara grup di 7 perhelatan terakhir kalau nggak salah. Tiap mereka main ya mereka juara grup pasti. Dari juara grupnya lah. Itu memang Brasil, mereka selalu show off sejak awal gitu. Dan gue ngeliat Mitrovic mungkin belum bisa main. Belum main. Kalau main pun dia sudah satu bulan tidak pernah bermain secara kompetitif. Itu masalah juga buat mereka. Kostic juga kayaknya masih mengalami cedera juga. Tapi ada Vlahovic. Iya ada Vlahovic. Dusan Tadic yang lagi juga enak banget dilihat peak performance-nya mereka. Ada sih pemain-pemain yang bisa menjadi pengubah bagi Serbia. Ada juga di situ. Cuman kalau gue ngeliat secara overall ya pragmatisme Brasil dengan gaya yang mulai nggak neko-neko yang mereka mainin, lebih direct, lebih clinical. Nah itu yang gua akan ingin mereka lihat dan gue yakin mereka akan lakukan itu. Berarti tugasnya adalah Neymar untuk tidak guling-gulingan ya hari ini ya. Gulingan dan kalau Anthony main nggak muter-muterin bola. Karena 2 pemain ini kan yang mungkin akan menjadi pusat perhatian kalau Anthony main, Anthony dan juga pasti Neymar yang akan memegang kendali secara permainan. Itu kenapa Gapsus dan Martinelli yang walaupun tidak dipanggil di 2 pertandingan persahabatan, tapi diajak ke Piala Dunia. Artinya Martinelli kan minim pengalaman, tapi kan ini worker ya, kerja keras. Dia orang yang bisa maksa juga. Dan gak neko-neko mainnya. Dan gak neko-neko, itu yang dibutuhkan oleh Cice ya, dibandingkan dengan dia harus membawa pemain yang skillful, stylish, tapi ya kadang-kadang kita ngelihatnya neko-neko, mereka ngelihatnya positif itu. Iya. Kalau orang Brasil harus neko-neko menurut mereka. Tapi tadi ada yang nggak setuju, Mas Aryo, di depan harusnya Vini yang dimainkan. Iya, gue juga. Siapa yang harus diganti dengan tadi siapa lihat itu? Kayaknya Rafinha nggak main dulu sih kayaknya. Ya antara Richarlison sama Rafinha. Itu salah satu. Mungkin salah satu yang diganti. Cuman kalau gue ngelihat belakangan di Brasil, ya Richarlison sih lebih disiapkan lebih sering dimainin. Dan gue juga nggak tahu tuh Fred itu kan di kualifikasi selalu dimainin kan. Tapi kan sekarang mereka punya Bruno Guimaraes yang bagus. Iya, Guimaraes lagi bagus. Nah, itu tadi Paqueta, Casemiro dan Bruno Guimaraes ya. Tapi Casemiro, Paqueta nggak tergantikan lah ya, masih di tengah ya. Karena Neymar akan sedikit mundur dan juga menjemput bola dan lain-lain. Butuh kecepatan akan ada Vini, gitu melebar. Ya. Richarlison juga sering melebar juga ke kanan kan, bisa juga dia. Prediksi tipis apa gede menangnya Brazil atau Serbia?
Brasil jarang menang gede juga ya partai Iya. pembuka ya. Tipis-tipis. Tipis. 2-1 lawan di 2014 mereka menang 3-1 Mereka mereka lawan Balkan itu menang Kroasia 3-1 ya. 3-1. 3-1. Jadi pertama. Ya. Terus tahun 2018 mereka ketahan imbang sama Swiss 1-1. Iya. Nggak yakin akan menang dengan skor lebih dari 1 gol. tapi nggak lebih dari 1 gol. Tapi nggak. Mereka terakhir kali kalah kan lawan Norwegia di grup Ya. ya. Tahun 98 pada saat mereka udah jadi juara grup. Oke. Sebelumnya kan mereka susah kalah di grup. Yes, itu dia. Thank you Mas Aryo, Mas Gita, dan juga Jobret. Ini banyak banget yang kita bahas hari ini karena emang pertandingannya banyak dan juga pertandingan kemarin sebegitu seru-serunya kita bahas. Jadi selamat menyaksikan, bentar lagi udah mau pertandingan Korsel lawan Uruguay ya. Jadi siapa jagoan kamu? Gue sih berharap semoga Nunez golin. Jepang. Dan tetap Jepang ya, Jepang. Berubah kok setelah Jerman kalah, gue udah jadi Jepang dukungnya. Baik, thank you sekali lagi Mas Gita, Mas Aryo dan juga Jobret. Sampai ketemu di hajatan bola dunia besok ya. Dah.